بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman yang masih Allah titipkan ke dalam hati-hati kita, yang dengannya nikmat iman itulah Allah masih senantiasa membimbing kita terus berada di jalannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema kultum kita pada kesempatan hari ini adalah pentingnya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi penting seseorang hamba harus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ma'asyiral muslimin, bahwasanya setiap hamba Allah tidak akan mengetahui dan tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana akhir kesudahan kehidupan kita di dunia. Tidak ada yang mengetahui apakah kesudahan atau akhir kesudahan kehidupan kita di dunia berakhir dengan kebahagiaan atau justru berakhir dengan kesengsaraan. Begitu banyak ya, kita lihat di sekitar kita seseorang yang terlihat ya, menurut pandangan kita adalah seorang yang soleh, tetapi di akhir kehidupannya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Begitu pula sebaliknya. Makanya Rasulullah SAW pernah mengabarkan kita ke dalam suatu hadisnya ya, dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, innal abdah, sesungguhnya ada seorang hamba, la ya'malu fi ma yaran nas, yang sungguh melakukan amalan-amalan yang menurut pandangan manusia amala ahlil jannah, adalah amalan para penghuni surga, wa innahu lamin ahlin nar, padahal sesungguhnya ya, dia sungguh termasuk dari golongan penghuni neraka. Begitu pula sebaliknya, wa ya'malu fima yaron nas, dan ada juga seorang hamba ya, yang setiap harinya dia melakukan amalan-amalan yang menurut pandangan manusia amala ahlin nar, amalan penghuni neraka, tetapi wa huwa min ahlil jannah, tapi pada akhirnya dia termasuk dari golongan para penghuni surga. Begitu banyak kita saksikan ya, sesuai yang dikabarkan oleh Rasulullah ya, setiap harinya dia melakukan amalan-amalan penghuni surga. Dia melakukan salat, memberikan infak, naik haji setiap tahunnya, tetapi di akhir kematiannya dia justru dimasukkan ke dalam neraka. Sebaliknya dikabarkan oleh Rasulullah ya, seseorang yang terlihat setiap harinya melakukan kemaksiatan, tetapi di akhir kehidupannya diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena kata Rasulullah, wa innamal a'mala bi khawatimiha. Apa maksudnya Bapak ma'asyiral muslimin? Yaitu karena sesungguhnya setiap amalan yang kita lakukan itu tergantung di akhirnya. Ya, setiap amalan seorang hamba tergantung di akhirnya. Olehnya itu kita tidak tahu akhir kematian kita kapan. Akhir kehidupan kita menuju kepada kematian kita tidak tahu mengetahui kapan terjadinya. Tidak ada bocoran dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, karena tidak kita ketahui, maka soyogianya lah
sepatutnya lah seorang hamba terus ya berada dalam ketaatan kepada Allah. Sepatutnya lah seorang hamba terus berada di dalam ketaatan, menjalankan perintah-perintah Allah, melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana akhir dari kematian kita. Sangat celakalah ya, ketika kita yang keseharian kita melakukan amalan-amalan soleh, akan tetapi karena tidak keistiqomahan kita di akhir kehidupan kita, kita justru melakukan sebuah kemaksiatan yang dengannya kita justru mendapatkan kesengsaraan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah mendapatkan keistimewaan pahala yang luar biasa. Keistimewaan pahala yang Allah berikan kepada orang yang istiqomah, ya, meskipun dia tidak melakukan amalan tersebut, maka dia tetap dicatatkan amalnya sebagai sebuah pahala. Ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, "Iza maridul abdu," ya, apabila seorang hamba itu sakit, ya, seorang yang setiap harinya istiqomah di jalan Allah, kemudian suatu waktu dia sakit, au safar, atau dia melakukan perjalanan yang jauh sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk melakukan amalan-amalan soleh, melakukan perintah-perintah Allah, maka kata Rasulullah SAW, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Sebagai contoh, ma'asyiral muslimin, ada seseorang yang setiap harinya dia melakukan ketaatan kepada Allah, salat duhanya rutin, ya, setiap hari terus menerus, sampai kemudian dia ada halangan untuk tidak mengerjakannya, ataukah dia sakit, atau dia melakukan perjalanan. Maka disinilah letak keistimewaan orang yang istiqomah di jalan Allah. Ma'asyiral muslimin, kata Rasulullah, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ya, karena sudah menjadi kebiasaannya melakukan salat duha misalnya, ya, kemudian dia terhalang untuk melakukan pada suatu hari, entah dia sakit, entah dia melakukan perjalanan jauh, kata Rasulullah, tetap dicatatkan, kutiba lahu mithlu, ya, dicatatkan baginya pahala sebagaimana makana ya'malu muqiman sahihan, sebagaimana yang pernah dilakukannya ketika dia mukim dan ketika dia sehat. Inilah keistimewaan orang yang istiqomah di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, masyaallah muslimin, adalah tanda bahwa dia adalah husnul khatimah. Nah, sebagaimana Rasulullah mengabarkan, yub'atsu kullu 'abdin ma mata 'alaih. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa setiap hamba itu dibangkitkan, ya, berdasarkan kondisi kematiannya. Ya. Ya. Seseorang yang hidup dengan kebiasaannya, ya, maka dia pun ketika mati, ya, dia dibangkitkan sesuai kondisi kematiannya. Apa contohnya, ma'asyiral muslimin? Begitu banyak kita lihat di sekitar kita, ya, seseorang, ya, yang setiap harinya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, setiap harinya terus melaksanakan salat berjamaah di masjid, terus menjadi hamba-hamba yang rajin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kebiasaan sujud itulah yang menjadi akhir dari kematiannya. Sebagaimana Rasul mengabarkan, yub'atsu kullu 'abdin ma mata 'alaihi, bahwasanya setiap hamba itu akan dibangkitkan berdasarkan kondisi kematian terakhirnya. Ya. Bisa jadi seseorang yang rajin bersujud, maka kebiasaan itulah, ya, yang menjadi akhir dari kematiannya. Ketika dia rajin bersujud, dia konsisten sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa saudara kita, ya, justru dia meninggal dalam keadaan sujud. Setelah diketahui rekam jejaknya, Bapak Ibu sekalian, oh ternyata seorang hamba yang mati saat bersujud, ternyata ketika dia hidup, dia rajin sujud kepada Allah. Seseorang yang mati, kemudian dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang selalu dilakukan setiap harinya, yang selalu dilakukan istiqomah, ya, kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukannya, maka sungguh dia akan dibangkitkan, dia akan dibangkitkan setelah kematiannya,
ya, berdasarkan kondisi akhir dari kematiannya. Tapi celakalah kita, ma'asyiral muslimin, ya, ketika kita terus melakukan kemaksiatan, ya, dan boleh jadi Allah matikan kita dengan kebiasaan tersebut. Banyak yang terjadi, ya, orang di luar sana, ya, yang selalu bermaksiat, ya, selalu melakukan perbuatan zina dengan orang yang diharamkan, ya, perbuatan zina kepada perempuan yang bukan muhrimnya, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia dimatikan oleh Allah, bahkan dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan seperti itu, melakukan kebiasaan zina, ya, di kamar hotel, kemudian dia meninggal sementara berzina. Nauzubillah min dzalik. Ya, olehnya itu penting sekali, ma'asyiral muslimin, untuk kita terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali untuk kita tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena, ya, kebiasaan-kebiasaan baik, ketaatan yang setiap hari kita lakukan, maka kita berharap semoga Allah mematikan kita sesuai dengan kondisi terakhir kita sebelum kita meninggal. Ini yang kita harapkan, ma'asyiral muslimin. Dan yang terakhir, ya, di dalam Al-Quran, di dalam surah Fussilat ayat 30 dikatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, ya, dia beriman kepada Allah, kemudian dia mengaplikasikan keimanannya dengan selalu istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah, maka dia akan dihibur oleh malaikat-malaikat Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat-malaikat Allah seraya membisikkan ke dalam telinga-telinga mereka, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Janganlah kamu takut di dalam menghadapi hari-hari esok, menghadapi pedihnya azab kubur, menghadapi dahsyatnya padang mahsyar, menghadapi dahsyatnya hari kiamat. Nggak usah takut, ya. Inilah hiburan yang diberikan oleh Allah, ya, melalui malaikat-malaikatnya kepada orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah. Dan hiburan para malaikat-malaikat Allah, wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih. Jangan kamu bersedih, wahai hamba yang istiqomah, ketika kamu meninggalkan anak istrimu, ketika kamu meninggalkan harta-hartamu, ketika kamu pergi meninggalkan dunia ini, tidak usah bersedih, ya. Kemudian wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu, ya, dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah, ya, salah satu pentingnya, ya, 3 hal, ya, kenapa kemudian seorang hamba penting untuk terus istiqomah di jalan Allah. Kenapa seorang hamba penting untuk terus berada, ya, menjalankan ketaatan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita, ya, di sepertiga Ramadan yang telah kita lalui. Semoga Allah senantiasa menjaga hati-hati kita, menjaga diri kita untuk terus istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Tidak hanya di Ramadan saja, sisa-sisa Ramadan kita jalani dengan ketaatan, dan di luar bulan suci Ramadan, ya, kita tetap berada dalam ketaatan yang dengannya akan memberikan kebahagiaan bagi kita di akhir kehidupan kita nantinya. Demikian, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونعود له أجود له حبا كراما ليبقى النور بأمتنا. أجود له حبا كراما ليبقى النور بأمتنا.